Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 29 Mei 2025. Sari berita penting. Demo mahasiswa terkait kasus pengerusakan pagar gudang ekspedisi. Berita kedua. Polres Tebo gelar rakor ketahanan pangan dengan dinas terkait dan pihak perkebunan. Berita ketiga. Tukang bangunan antusias ikuti temu tukang semen Padang. Berita selengkapnya. Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang utama Mapolda Jambi, Jalan Jenderal Sudirman nomor 45 Tambak Sari, Kota Jambi, Rabu 28 Mei 2025. Mereka memprotes sikap Polda Jambi yang belum juga menahan tersangka kasus premanisme dan pengerusakan gudang ekspedisi yang terjadi sejak 2023 lalu. Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Jambi membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan berantas premanisme, tangkap pelaku, tugas polisi mengayomi dan melindungi bukan tidur, serta ada duit dibiarin, gak ada duit dijeruji. Beberapa spanduk diikatkan ke pagar Mapolda Jambi. Dalam orasi mereka, para mahasiswa mendesak agar Polda Jambi tidak melakukan tindakan tebang pilih dalam penangkapan kasus premanisme. Aksi sempat memanas saat terjadi dorong-dorongan antara penemu dengan aparat kepolisian. Massa mendesak untuk bertemu langsung dengan penyidik dan yang menangani kasus tersebut. Setelah negosiasi, demonstrasi berakhir damai. Tuntutan mahasiswa untuk bertemu penyidik dipenuhi dan sebuah fakta integritas yang disodorkan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Jambi ditandatangani oleh pejabat Polda Jambi. Fakta integritas tersebut memuat komitmen antara lain untuk memberantas segala bentuk tindakan premanisme di Provinsi Jambi, tidak tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap premanisme, menahan pelaku premanisme agar menimbulkan efek jera termasuk dalam kasus pengerusakan pagar gudang ekspedisi kurir. Koordinator aksi Lahul Harisandi menyampaikan kegemarannya terhadap lambannya penanganan kasus yang telah bergulir sejak tahun 2023. Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Jambi membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan berantas premanisme, tangkap pelaku, tugas polisi mengayomi bukan dan melindungi bukan tidur, serta ada duit dibiarin, gak ada duit dijeruji. Beberapa spanduk diikatkan ke pagar gerbang Mapolda Jambi. Dalam orasi mereka mendesak agar Polda Jambi tidak melakukan tebang pilih. Koordinator aksi kasus ini bermula saat laporan dari Budi Harjo, seorang pengusaha ekspedisi, terhadap Pendi yang juga pengusaha ekspedisi dengan gudang bersebelahan di Jalan Lingkar Selatan RT 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Laporan pertama dibuat pada tanggal 10 Desember 2023 dan diterima oleh Polda Jambi dengan nomor LP-B-10-10-2023-SPKT-Polda Jambi. Penanganan kasus sempat dialihkan ke Polresta Jambi dan kemudian ke Polsek Kota Baru. Belum tuntas diproses hukum, kejadian serupa kembali terjadi pada pelaku yang sama. Budi Harjo kembali melaporkan Pendi ke Polda Jambi pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan laporan bernomor LP-305-324-2024-SPKT-Polda Jambi. Polda Jambi menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat dimulainya penyidikan pada tanggal 31 Januari 2025. Hasilnya 3 orang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 5 Mei 2025, yakni Pendi Muksin dan Heskiel Aprianto Sitorus. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua. Dalam rangka mendukung program nasional ketahanan pangan yang direncanakan oleh Presiden Republik Indonesia, Polres Tebo menggelar rapat koordinasi rakor bersama kepala dinas terkait dan sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tebo.
bertempat di Aula Bayangkara Polres Tebo Rabu 28 Mei 2025. Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Triyanto dan dihadiri oleh pejabat dinas terkait serta perwakilan dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Tebo. Kapolres Tebo AKBP Triyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tidak lanjut dari arahan Irwasda Polda Jambi dalam upaya memperkuat ketahanan pangan melalui penanaman jagung hibrida. Program ini adalah bentuk tanggung jawab bersama dan bukan hanya Polri. Kami hanya sebagai penggerak dan fasilitator agar program Presiden tentang ketahanan pangan khususnya penanaman jagung hibrida bisa berjalan di Kabupaten Tebo, kata Kapolres Tebo. Lebih lanjut, AKBP Triyanto menyampaikan harapannya kepada pihak perusahaan agar dapat mensukseskan program ini dengan menyediakan lahan dan sarana penunjang bahwa hasil dari program ini akan dikelola oleh pihak perusahaan dan masyarakat dan bukan untuk keuntungan institusi Polri. Kami harap perusahaan di Tebo bersedia menyumbangkan lahan untuk penanaman jagung hasil panen sepenuhnya menjadi milik pengelola. Polri hanya mendorong dan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral, terangnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, Rizwan Pasaribu SP, mengapresiasi inisiatif Polres Tebo dan komitmen perusahaan bahwa proses budidaya harus memperhatikan kelestarian tanah dan mematuhi regulasi terkait penggunaan lahan. Selain diskusi dan paparan, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menyelaraskan peran antar lembaga termasuk pelibatan Kapolsek dan perangkat desa dalam mengawal program ketahanan pangan di lapangan, tugasnya. Dalam kegiatan ini masing-masing perusahaan menyampaikan progres dan komitmen mereka terhadap program tersebut. Sejumlah perusahaan seperti PT PHK dan PT Rau melaporkan bahwa memulai penanam jagung dan menyerahkan lahan kepada masyarakat meski menanggapi kendala seperti hama dan konflik lahan. Perusahaan lain seperti PT ABT, PT SKU, dan PT LUK menyatakan siap melaksanakan program setelah melakukan koordinasi internal lebih lanjut. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, sebanyak 104 tukang bangunan dari berbagai kecamatan di Kota Padang mengikuti kegiatan temu tukang bertema Bangga Pakai Semen Padang yang digelar oleh PT Semen Padang Selasa 27 Mei 2025. Para peserta menyambut antusias kegiatan yang memberi mereka pengalaman berharga mulai dari pelatihan teknis hingga kunjungan langsung ke pabrik. Dalam acara yang berlangsung di Clubhouse lapangan golf PT Semen Padang tersebut, tukang tidak hanya bersilaturahmi dengan sesama rekan seprofesi, tapi juga mendapatkan pelatihan teknik pengajian, lomba keterampilan dan pengetahuan tentang proses pembuatan semen. Roli Sandra, tukang asal Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, mengaku terkesan dan bangga bisa mengikuti kegiatan ini. Kegiatannya lengkap mulai dari pelatihan, hiburan, sampai ke pabrik. Ternyata proses bikin semen sangat kompleks. Saya jadi lebih percaya diri pakai semen Padang, ujarnya. Senada dengan itu, Imet, tukang dari Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Gilangan, menyebut acara ini membuka wawasan baru. Ternyata banyak bahan yang digunakan dalam pembuatan semen. Ilmu seperti ini jarang kami dapatkan, katanya. Kegiatan ini diinisiasi sebagai bentuk apresiasi PT Semen Padang kepada para tukang yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pembangunan. Mereka turut menjaga nama baik produk dengan cara kerja profesional dan penuh tanggung jawab. Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, menegaskan pentingnya peran tukang dalam penyampaian kualitas produk ke masyarakat. Mereka mitra utama kami dalam membahas semangat bangga pakai semen Padang ke proyek-proyek di seluruh kota, ujarnya. Acara ini juga dihadiri oleh pimpinan PT Semen Padang dan perwakilan SIG. Para peserta diberi kesempatan untuk berkeliling pabrik dan menyaksikan proses produksi semen dan yang dijalankan dengan standar tinggi. Bagi para tukang, kegiatan ini tidak hanya menambah ilmu,
tapi juga menjadi bentuk penghargaan dari perusahaan terhadap profesi mereka. Dengan semangat baru, mereka siap kembali ke lapangan dengan kebanggaan sebagai pengguna semen Padang. Sumber berita top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.